Pernah nggak ada bulk ideas? Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu yang bekerja di bagian kreatif, pasti harus mengalami bisa menangkap bulk ideas. You tahu bulk ideas? Kadang-kadang kita dapat lompatan intuisi. Kok saya harus menelpon si X hari ini, misalnya. Dia sedang di shower. Wah, saya tahu jawabannya untuk problem saya. See? Pernah nggak dapat seperti itu? Lompatan-lompatan intuisi. Coba bayangkan, you lagi di shower. Saya dapat nih. You mau catat? Cannot ya. So pada saat itu you harus memaksa bagaimana caranya untuk menangkap lompatan intuisi itu. Tangkap langsung. Kebanyakan kasus di jalan sedang setir mobil, saya harus nelfon si Bapak X nanti sesampai di kantor. Dia sampai di kantor, diturun, you buka pintu, selesai, pulang kantor, baru teringat. Aduh, saya harus nelfon si Bapak X ya. Tapi sekarang udah malam nih. Gimana ya? Besoknya hal yang sama terulang lagi. Nah, kita terus lupa. Oke, nanti saya akan jelaskan. Tapi sebelumnya ada nggak yang ingin bertanya tentang teknik ini? Ada yang ingin bertanya tentang teknik ini? Yang ada? Ya. Ya. Oh iya. Ya. Ya betul. Sih. Karena memang angka kembali lagi tidak ada gambarnya. Tadi kan saya bilang angka 1. Ya harus buat gambarnya apa? Oke. Tapi saya buatin gambarnya adalah pohon dan lain-lain. Oke. Jadi buat problem Ibu no problem ya, tidak ada masalah. Justru itu bagus Ibu. Oke, kalau seumpamanya Ibu tidak bisa mengingat dengan angka, berarti itu membenarkan premis saya. Oh, kita memang harus mengingat dengan gambar. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah matriks yang saya janjikan. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengingat sampai 1500? Ini dia. Ini ada matriksnya. Nah, tadi kan mungkin Bapak dan Ibu ada yang bertanya, bagaimana cara saya mengingat kata kalkulus? Tadi kan yang saya berikan adalah kata benda semuanya. You bisa melihat gambarnya. Right? Sekarang bagaimana dengan kalkulus? Bagaimana dengan data? Kan Ibu? Bagaimana caranya untuk mengingat itu? Ada tekniknya yang disebut abstract memorizing. Jadi tadi saya di sini terus ya Ibu ya. Saya di sini sekarang ya. Abstract memorizing. Oke, saya berikan abstract memorizing. This is abstract. Abstract memorizing. Abstract memorizing adalah suatu teknik untuk mengingat abstrak. Kata-kata abstrak. Kata-kata abstrak itu apa sih? Kata-kata yang tidak bisa digambarkan secara langsung. Ingat tadi genius dan lain-lain. Metodenya ada 3. Bisa dengan langsung, penghubungan langsung. Apa penghubungan langsung? Simbol asosiasi. Tadi masih ingat? Genius, gambarnya Einstein. That's good. Oke, genius gambarnya Einstein. Harus ada gambarnya. Oke. Bisa dengan teknik asosiasi. Contoh, negosiasi. Gambar saya untuk negosiasi itu adalah kayak apa? Kalau handphone Nokia dinyalakan itu ada handshake ya. Ya, setiap kali saya mendengar kata negosiasi, gambar saya di sini itu adalah seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mendefinisikan. Apa yang tidak didefinisikan tidak bisa diingat. Jadi setiap kata sekarang, mulai dulu saat saya mempelajari semua tentang neuroscience, itu saya definisikan. Negosiasi itu gambarnya apa ya? Ini gambarnya apa ya? Ini gambarnya apa? Ini gambarnya apa? Tapi relax, you relax. Tidak seperti belajar formal. Ada satu orang tua datang ke saya, Pak, ini anak saya pinter loh. Oh ya jelas Ibu, tapi saya ingin tahu alasannya kenapa. Setiap hari saya wajibkan dia mengingat kamus 5 kata sehari. Ibu-ibu seperti itu rata-rata. 5 kata sehari. Oh, that's good, Bu. Tapi tahukah Ibu, saya bilang 100 kata per hari bisa dia. Kenapa enggak? Nah, kita akan menyaksikan 100 kata per hari bisa enggak untuk mengingat kosakata bahasa asing. Bapak dan Ibu ada yang bawa kamus atau saya bisa mendapatkan kamus? Ada? Tidak? Saya akan memberikan bagaimana caranya untuk mengingat kamus. Tidak?
No? Nggak ada kamus? Oke, no problem. Saya akan no problem. Ada satu teknik yang disebut kalau dalam abstrak, jadi ada asosiasi. Tadi sudah saya berikan asosiasi Einstein dengan genius atau genius dengan Einstein. Yang kedua adalah sound alike. Sound alike, suaranya seperti, oke, sound alike. Sound alike itu adalah sebenarnya adalah merubah kata abstrak menjadi gambar. Oke, now fokus. Sesaat lagi Bapak dan Ibu akan bisa mengingat satu kata asing. Fokus benar-benar, lihat ke jari tengah saya. Fokus benar-benar. Sesaat lagi Bapak dan Ibu akan bisa mengingat satu kosakata bahasa asing. Fokus benar-benar. Oke, nah lihat. Katanya adalah layer. Artinya, ada yang tahu? Layer. Layer, ada yang tahu artinya? Layer, L-A-I-R, layer, ada yang tahu? Oke, artinya adalah sarang. Hari Kamis 2 minggu yang lalu saya memberikan training di LAN. Layer artinya sarang. Ada yang lucu, nanti saya berikan. Di LAN tuh mereka nangkepnya seperti apa. Layer. Ini adalah kosakata bahasa asing. Artinya sarang, bahasa asing, bahasa Inggris. Artinya sarang. Bapak dan Ibu bisa cek di rumah nanti pakai kamus. Layer artinya sarang. Bagaimana cara saya untuk mengingat bahwa layer artinya adalah sarang? Yang saya lakukan simple. Saya tangkap dulu kata layer. Saya harus ingat dulu kata layer. Bagaimana cara mengingat kata layer? Sementara saya tidak pernah mendengar kata layer, sementara saya tidak tahu kata layer, saya gunakan abstrak, sound alike. Tekniknya seperti apa? Coba dengarkan. Layer. Suaranya seperti leher. Mirip. Layer, leher. Oke, layer, leher. So, gambar saya untuk layer itu adalah leher. Now, lihat ini. Sekarang sarang. Kata layer sudah Ibu tangkap, sudah Bapak tangkap dengan ada kode di sini, dengan ada jejak di sini, yaitu gambarnya adalah leher. Kata sarang, Bapak dan Ibu sudah tahu kata sarang. Sarang burung, sarang tikus, sarang yang lain-lain. Oke, nah coba bayangkan. Sekarang, tutup mata semuanya. Sekarang saya akan program Bapak dan Ibu bisa mengingat kata layer. Nanti Bapak, Ibu dan Bapak bisa mengingat sendiri, bisa memprogram sendiri. Coba tutup mata, benar-benar. Oke, now, siap? Oke, now, listen to me. Lihat ya. Oke, dengar, benar-benar dengar. Oke. Layer. Sarang. Layer, gambarnya leher. Sarang, gambarnya sarang kecoa. Now, bayangkan. Ketika digabungkan, di leher Bapak dan Ibu, ada sarang kecoa dengan sumutnya dan bunyinya. Oke, nah open. 6 bulan dari sekarang, yuk ketemu dengan saya tanya, layer artinya apa? Sarang. True. See? Ini kan sesuatu yang baru ya. Selama ini kita berpikir secara logik. Layer artinya sarang. Oke. Now, di LAN lucu. Ada satu trainer, saya rasa dokter, saya sempat berkenalan. Pak, kalau seumpamanya layer, sorry Pak, layer, player, boleh Pak? Player, no problem. Saya leher, you player, no problem. It's okay, no, true, benar, di LAN. Nggak ada batasan. Ketika kita mengingat, you bisa menggunakan apa saja. Jadi jangan dibatasi. Ingat kembali lagi, ketika you berpikir, dibatasi, dikotakan, kreativitas tidak berkembang.